Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah penyempurna akhlak manusia di dunia ini. Pertama-tama yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Kepala Sekolah Samsiar SPD, yang terhormat Bapak Komite SD Impres Pakingkingan telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak dan Ibu Guru SD Impres Pakingkingan yang kami cintai dan kami banggakan. Izinkan saya pada hari ini ingin membawakan atau mengimbaskan kepada teman-teman tentang 7 modal utama atau 7 aset yang termasuk aset di sekolah. Pertama-tama, sekolah adalah dipandang sebagai ekosistem. Jadi jika diibaratkan sekolah sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara biotik dan abiotik, di mana faktor biotik itu kita ketahui bahwa unsur hidup dan abiotik adalah unsur yang tak hidup. Kedua unsur ini tentu saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Ya. Jadi yang termasuk faktor biotik seperti murid, kepala sekolah, guru, tata usaha, pengawas, orang tua, masyarakat sekitar sekolah dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sini seperti kantor desa atau kepala lingkungan, kepala RT, itu yang pemerintah daerah setempat. Sedangkan yang termasuk faktor abiotik adalah seperti keuangan, sarana dan prasarana dan lingkungan alam. Jadi kalau selama ini faktor abiotik saya yang kita ketahui, ternyata faktor abiotik itu termasuk keuangan, sarana dan prasarana dan lingkungan alam. Ternyata juga selama ini kita punya pemikiran bahwa aset itu hanyalah yang kasat mata, tetapi aset itu walaupun yang tidak dilihat oleh mata itu juga merupakan aset sekolah. Termasuk ini keuangan dan lingkungan alam. Di dalam menyusun sebuah aset di sekolah, kita ada namanya pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Jadi di dalam sebuah ekosistem sekolah, kita jangan menggunakan pendekatan berbasis kekurangan, tetapi kita harus menggunakan berbasis aset atau kekuatan. Jadi jangan kita dalam menjadi pemimpin pembelajaran, jangan hanya melihat kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah, tetapi marilah kita pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang ada di sekolah. Di sekolah kita ini di SD Impres Pakingkingan saya kira kaya akan aset yang kita belum gali benar-benar apa yang ada di sekolah kita. Dan kita lihat potensi yang ada di sekolah kita luar biasa, sumber dayanya luar biasa, dan insya Allah kedepannya kita akan menggunakan pendekatan berbasis aset. Jadi yang pendekatan berbasis kekurangan adalah memusatkan perhatian apa yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif sehingga fokus kita dalam mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Contohnya, kita akan mengadakan sebuah pertandingan yang seperti ini baru kita laksanakan, yaitu Maulid. Seandainya kita berbasis kekurangan yang kita lihat, mungkin acara tersebut tidak terjadi, tidak akan terselenggara. Tetapi karena kita memakai pendekatan berbasis aset atau kekuatan seperti penceramah, kita tidak menggunakan penceramah dari luar, kita hanya memanfaatkan anak-anak kita sendiri, karena itulah tadi kita berbasis aset, kita memanfaatkan aset yang ada. Nah, jadi kita jangan selamanya memandang
selalu kekurangan katanya tidak ada fasilitas yang mendukung acara tersebut sehingga kita tidak berbuat. Tetapi kapan kita menggunakan berbasis aset atau kekuatan, kita akan terus bergerak, tergerak dalam mencapai pemimpin pembelajaran. Jadi pendekatan berbasis aset ini adalah pendekatan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Nah ini berbasis aset dan berbasis kekurangan. Kalau berbasis kekurangan fokus pada masalah. Kalau berbasis pada aset fokus pada aset dan kekuatan. Kita fokus pada apa yang ada di sekolah, tidak melihat kekurangan yang ada pada sekolah. Kalau kita melihat kekurangan yang ada pada sekolah, maka sebuah pembelajaran atau sebuah pemimpin pembelajaran di sekolah itu tidak akan terjadi, tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua, berkutat pada masalah utama. Kalau kita berbasis pada aset, kita membayangkan masa depan. Kita membayangkan masa depan anak-anak bagaimana ke depannya. Kalau kita terus menggunakan kekurangan, kita tidak akan meraih masa depan anak tersebut. Ya, jadi inilah intinya sebenarnya yang kita mau bahas pada hari ini adalah 7 aset dalam sebuah sekolah atau dalam sebuah komunitas. Yang pertama itu modal manusia. Jadi inilah yang kita mau identifikasi pada hari ini, mana modal manusia, yang kedua mana modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal fisik, yang kelima modal lingkungan atau alam, yang keenam modal finansial, dan ketujuh modal agama dan budaya. Kalau modal manusia jelas sumber dayanya di sekolah. Kita di sini sumber dayanya luar biasa. Sudah ada guru profesional, sudah ada ijazah S2, sudah S1 semua, sumber dayanya luar biasa. Tinggal kita bagaimana menggali potensi kita semua, dan kita menggunakan aset berbasis aset sekolah, jangan berbasis kekurangan. Modal sosial ini bagaimana hubungan kita ke masyarakat atau lingkungan sekitar di sekitar sekolah. Bagaimana kita membina suatu hubungan yang baik di lingkungan sekitar. Modal politik ini termasuk rumah sakit, kantor keramil, kantor desa, dan kantor polisi. Nah, itu termasuk modal politik. Rumah sakit juga. Di sini di desa kita ada namanya kalau pembantu puskesmas, pustu. Nah, ada juga pustu di sana, itu merupakan aset sekolah. Yang dekat dari sekolah itu merupakan juga aset. Nah, modal fisik. Modal fisik di sekolah kita ini, saya kira kalau letak sekolah kita ini strategi, artinya jauh dari limbah, masih jauh dari limbah. Beda dengan sekolah-sekolah yang lain yang ada limbah industrinya. Jauh dari polusi. Yang ada di pinggir-pinggir jalan itu kan sudah ada polusinya, tercemar. Kalau kita di sini masih asri, dekat dengan sawah-sawah, airnya masih segar, dan belum ada polusi. Modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam di sini, bagaimana alam yang ada di sekitar kita. Kalau di sekolah kita ini masih ada lahan yang kosong di belakang. Itu juga merupakan aset yang kita belum gali. Kita mungkin nanti anak-anak kita bisa suruh bawa apakah itu tanaman biotik yang bisa seperti menjadi obat. Kita bisa nanti menjadikan suatu program anak-anak untuk disuruh membawa tanaman. Modal finansial di sini termasuk BSU, anak-anak beasiswa, dana BOS, pajak, itu merupakan modal finansial. Nah, yang terakhir modal agama dan budaya. Nah, kalau modal agama jelas di sini kalau kita Jumat tentu mengadakan Jumat ibadah. Nah, itu modal agama. Budaya di sini itu termasuk di sana bumbarannya itu, juga termasuk modal budaya itu. Balak lumpuan. Iya, termasuk juga modal budaya. Jadi inilah 7 aset yang kita mau tahu di sekolah kita.
mana yang termasuk modal sosial, politik, modal fisik, yang mana yang kita ingin identifikasi dari ketujuh aset tersebut. Ya, jadi mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Ibu CGP hari ini tentu sangat menarik kita berbicara tentang aset. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, saya lebih tertarik kepada modal lingkungan atau alam. Artinya bagaimana Ibu sebagai CGP mampu memanfaatkan modal lingkungan alam menjadikan sebuah aset yang bisa dinikmati oleh sekolah. Terima kasih. Oh iya. Jadi di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa lingkungan alam itu bagaimana kita berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, seperti orang tua murid kita libatkan atau lingkungan-lingkungan yang masih kosong kita bisa libatkan. Sebelumnya kita artinya melibatkan anak-anak, kita juga berkolaborasi dengan orang tua menyampaikan. Misalnya anak-anak disuruh membawa tanaman ini, kita juga harus ada pemberitahuan karena sekarang kan sudah ada WA penghubung antara guru dan orang tua. Disitulah kita sampaikan, jangan sampai ada orang tua yang keberatan karena tidak semua orang tua sama pemikirannya. Mungkin kita bisa sampaikan di situ bahwasanya anak-anak disuruh membawa tanaman seperti ini. Mungkin orang tua bisa dilibatkan dalam hal ini. Iya, jadi itulah lingkungan, kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar seperti tetangga atau masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Ya, begitu mungkin Pak. Jadi yang saya harapkan pada hari ini adalah bukan hanya sampai di sini, tetapi kita akan mengidentifikasi 7 aset yang ada di sekolah kita. Iya. Ada yang lain kalau Ya, sedikit tambahan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya sedikit di sini tambahkan yang termasuk modal fisik. Itu adalah kita bisa melihat lingkungan sekolah kita, ruang kelas yang sudah cukup memadai. Kemudian kita sudah difasilitasi oleh Chromebook, kita sudah dibagikan Chromebook masing-masing wali kelas dan semua guru yang ada di sekolah kita ini dilengkapi dengan LCD dan proyektor. Itu adalah modal fisik. Terima kasih. Iya, terima kasih, bagus sekali masukannya. Ya mungkin bagus juga karena kita sudah difasilitasi Chromebook oleh pemerintah. Mungkin akan dijadikan sebuah program mungkin ke depannya. Chromebook akan diajarkan kepada anak-anak karena mengingat ANBK yang lalu anak-anak belum begitu paham tentang karena mungkin literasinya juga. Jadi kira termasuk modal manusia juga itu semua. Jadi Chromebook kita akan manfaatkan ke depannya, mungkin dalam setiap pembelajaran kita fasilitasi anak-anak menggunakan Chromebook. Terima kasih. Mungkin pada hari ini cukup sekian apa yang kita paparkan tentang 7 aset dalam sekolah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan
Indonesia.